Saya pidato pada acara Gawe Rancage Pak Kades dan Pak Lurah. Saya pidato pemerintah Provinsi Jawa Barat itu punya alokasi bantuan. Ingat loh, bantuannya bantuan provinsi bukan bantuan pusat. 1, bantuan rumah rakyat miskin. 2, bantuan listrik. Yang ketiga, bantuan beasiswa, ya kan? Baik beasiswa santri maupun beasiswa pendidikan umum SMP, SMA. Kemudian beasiswa untuk tenaga engineer di perguruan tinggi dan bantuan-bantuan lainnya. Nah, seluruh bantuan ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi berdasarkan temuan yang saya alami saat ini mudah-mudahan saya tidak salah, nanti tinggal dicek lagi kalau salah. Di Jawa Barat ini kelahirannya 900.000 per tahun. Berarti tinggi. Yang kedua, bahwa warga masyarakat yang berpenghasilan rendah atau ekonomi menengah ke bawah yang dikategorikan miskin, itu saya selalu temui rata-rata anaknya lebih dari 3. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 11. Nah, saya sering mendapatkan kasus orang datang ke saya menangis karena istrinya di rumah sakit nggak bisa pulang, tidak bisa bayar sesar, anak yang keempat. Ada yang 25 juta, ada yang 15 juta, ada yang 12,5 juta, ada yang 14 juta. Artinya seorang suami kemudian bersama-sama dengan istrinya membuat kehamilan, gitu kan, yang menentukannya Allah, yang menjalaninya mereka. Jangankan untuk pendidikan ke depan, untuk melahirkan saja tidak punya biaya, dan itu adalah tanggung jawab suami, gitu. Tapi loh, diwajibkan untuk sebentar dulu dengerin. Mana emang kadang-kadang yang kedua. Nah, kemudian, kan apa artinya sih bantuan beasiswa, rumah rakyat miskin, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaringan listrik, jaringan air bersih, bantuan pangan. Kalau jumlah anaknya bertambah terus, kan tidak akan bisa meningkatkan derajat ekonominya. Nah, sehingga saya menyampaikan agar penerima bantuan Provinsi Jawa Barat ini ber-KB. Dan saya harapkan yang ber-KB itu suaminya. Jangan sampai selalu ber-KB itu yang menjadi beban istri. Jenis KB-nya apa? Ya tergantung pengennya apa. Kan bisa pakai pengaman, ya kan? Ya, itu bisa pakai pengaman, kan itu juga bisa. Ya udah, nanti bila perlu pemerintah kabeli Pak pengaman, udah saya kasih pengamannya per kepala keluarga. Jadi itu kan bagian untuk mencegah. Betul bahwa anak itu adalah anugerah dari Allah, harus gitu. Tapi kita juga kan setiap kelahiran harus dijaga pendidikannya, kesehatannya, jaminan masa depannya. Kalau terlalu banyak, yang saya perhatikan jangankan untuk sekolah, untuk melahirkan saja tidak terbayar. Begitu. Nanti ke depan Pak Menteri, ada 150.000 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov. Tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa, boleh anaknya beasiswa tapi ibunya KB dulu. Kemudian nanti mudah-mudahan para penerima bantuan sosial yang menerimanya misalnya masih usia produktif, boleh menerima bantuan sosial tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan Rutilau terintegrasi provinsi dengan kabupaten kota, boleh menerima bantuan rumah tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Iya Pak, saya udah berhasil Pak. Bapak bisa dilihat di tayangan saya. Kenapa? Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi. Sabab nubekian salahina. Ini serius. Harus laki-lakinya. Harus laki-lakinya. Ini harus laki-laki. Kenapa? Kalau perempuannya seringkali nanti banyak problem. Nanti ada misalnya minum pil KB-nya lupa beda jeung pilkada. Hari pilkada itu kan
jadi dulu baru lupa. Kalau pil KB lupa ya baru jadi. Ini harus terintegrasi Pak, dan nanti harus berbasiskan data kependudukan. Sehingga di data kependudukan itu, saya ingin di data kependudukan itu sudah tercantum orang itu KB atau tidak. Untuk apa? Ketika kami menurunkan bantuan, ber-KB bantuan. Belum ber-KB, ber-KB dulu. Tapi KB-nya harus laki-lakinya. Yang bertanggung jawab membangun rumah suaminya. Yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya suaminya. Kalau suaminya tak mampu lagi membesarkan anaknya, membiayai pendidikannya, maka dia sudah gagal menjadi seorang suami. Ini serius. Ini serius. Jadi saya walaupun tidak punya istri, saya berpihak pada kaum perempuan. Tapi perempuan yang memiliki arah dan tujuan yang kuat bagi kesejahteraan keluarga. Nah, seluruh ini harus terintegrasi, tidak boleh jalan sendiri-sendiri.